Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih melanjutkan tentang tune up motor bensin konvensional. Dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan tentang pemeriksaan atau PCV atau positive crankcase ventilation, ya, atau ventilasi ruang engkol. Nah, ini ruang engkol. Kenapa harus kasih ventilasi? Karena di ruang engkol itu ada blow by gas, yaitu gas hasil dari yang bocoran kompresi dan bocoran dari saat langkah usaha, ya. Di sini ditekan, bocor masuk dalam. Nah, kalau ini didiemin saja, nanti tekanannya naik dan akan merusak sil-sil. Nah, kalau dibuang ke udara luar, maka nanti timbul polusi udara. Maka blow by gas yang ada di sini harus dikeluarkan, tapi dimanfaatkan lagi, keluar melalui katup PCV, kemudian masuk ke intake manifold, kebakar lagi, masuk ke ruang bakar, ya, dibakar lagi. Jadi tidak boleh dibuang udara luar. Kalau didiemin aja, nanti tekanannya naik-naik akan merusak sil yang ada di dalam, ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kenapa ini tadi kok bocor kompresi? Iya, ya. Kalau kompresi itu ada bocor. Kenapa? Antara seher atau piston dengan ring itu pasti ada celah. Nah, lewat celah itulah nanti kompresi itu bisa masuk ke ruang engkol, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat, ya. Ini katupnya, ya, katup PCV. Nah, kalau posisi mesin mati, ya, ini di atas ini hubungan dengan intake. Nah, intake belum ada isapan sehingga ini nggak ngisap, ya. Karena ini ada pegasnya dorong ke bawah sehingga bagian bawah ini juga masih nutup, ya. Nah, berikutnya kalau saat idle itu mesin sudah hidup, berarti di intake manifold ada isapan, ya. Nah, kalau ada isapannya banyak, berarti keisap ke atas, sehingga ini bukanya banyak, yang bawah, ya. Tapi kalau yang bawah buka banyak, yang atas sempit. Nah, kalau sempit berarti nanti kecil yang masuk ke intake manifold, blow by gasnya, ya. Oke, itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, ya. Nah, ketiga, ini kondisi normal, ya. Normal itu kecepatan sudah tinggi, udah di atas idle. Nah, kalau udah di atas idle, intake manifold yang hubungan dengan kabel ini isapannya kecil, ya, vakumnya kecil sehingga nariknya nggak banyak. Karena narik nggak banyak, ini bukanya juga tidak banyak seperti saat idle, tapi masih buka. Sehingga dari kepala silinder blow by gas lewat ke sini. Nah, karena ini naik ke sananya nggak banyak, ini lebar. Kalau lebar berarti sini yang ke sana banyak, ya. Itu kalau idle. Nah, berikutnya yang keempat, ya. Yang keempat kita lihat. Nah, ini, ya. Oke. Pada saat akselerasi, ya, atau beban berat, gasnya banyak. Nah, gas banyak itu isapan di intake-nya juga kecil, ya. Nah, kemudian ini nutupnya juga bukanya nggak terlalu besar, tapi ini lebar, ya. Nah, ini lewat sini. Nah, nanti kalau di sini mau lewat sininya kecil, sisanya bisa lewat selang atau pipa atau saluran yang menuju ke saringan udara, ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, ini, ya. Nih katup tadi, ya. Kalau ternyata kecepatan tinggi, ke sini bukanya kecil, ke sininya sedikit, ya. Sisanya dia lewat langsung selang yang tanpa katup yang menuju ke saringan udara, nanti masuk lewat karburator, baru ke intake manifold, ya. Jadi itu dibagi-bagi, ya. Oke. Nah, kenapa ini kita gambarkan dua supaya Anda paham bahwa PCV awalnya yang pakai sederhana itu cukup pakai jet, Di sini ada selang, di sini ada lubang yang diperkecil namanya jet, ya. Ini yang tipe sederhana atau sistem PCV yang sederhana. Nah, ini yang pakai katup PCV, ya. Ini yang sudah banyak sekarang dipakai, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana cara memeriksanya? Secara umum, selang-selang itu longgar apa tidak, robek apa tidak, ya. Selang-selang ini diperiksa, ya. Robek apa kendor. Ya, kalau kendor, bocor ya harus diganti, ya. Kemudian, ya, di samping itu tersumbat enggak selangnya, ya. Kalau tersumbat pada sistem ventilasi, ya nanti putaran idle-nya enggak stabil, ya. Oke.
Jadi oleh karena itu sistem ventilasi Carter harus dikontrol secara baik ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ya. Nah, ini yang sederhana. Sederhana ya periksanya ini aja. Ini disemprot pakai udara bertekanan supaya karena lubangnya kecil supaya hambatannya itu bisa hilang ya. Umpama ada debu dan lain-lain disemprot aja ya. Oke, yang lainnya sama ya. Kita lanjut lagi ya. Bagaimana periksa selangnya? Nah, ini selang, ini katup, ini di atas katup. Udah kalau ke gambar, ini katupnya nah di sebelah sini ya. Sebelah sini. Selangnya dipijat atau ditekan kemudian dilepas ya. Ditekan kemudian dilepas. Nah, kalau bunyi klik-klik, nah berarti katup ini kerja dengan baik ya. Itu aja gampang periksanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.